Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang salam kecemplung di sumur. Mama yang depan bilangnya cakep, yang belakang bilangnya gede banget. Abang salam kecemplung di sumur, yang jawab salam insya Allah panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang salam pergi ke tanah pit, yang jawab salam insya Allah banyak duit. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal indari wal bushra wa hadahum ila tahkimi wal ilmi wal amala bih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-hadi ila siratin mustaqim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumil qiyamah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salat mi'rajul mu'min. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibul karim. Hadratal mukarram wal muhtaram, para asatid, para hujjaj, para tokoh masyarakat dan para tamu undangan, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Jami Baitul Jannah, akhina filal mahbub Al-Ustadz Yedi, beserta para pengurus yang lainnya yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Yayasan ingkang Allah hormati panjenenganipun Kang Mas Haji Kasmian SPDI. Beliau ini saya anggap merupakan bagian daripada saudara saya. Apa sebabnya? Karena beliau kenal saya kenal beliau dari masih bujangan, waktu itu masih kurus saya. Apa sebabnya saya terlihat kurus? Melihatnya dari Monas pakai sedotan. Dari saya masih belum berkeluarga sampai sekarang sudah punya keluarga. Dari masih belum punya anak sampai sekarang sudah punya anak. Alhamdulillah masih berjumpa dengan beliau. Karena beliau dulu adalah yang punya LG yang ada di kawasan N2100. Dulu kalau saya pengen TV pesan sama beliau, bayar pesen doang.
Mudah-mudahan saudara saya Kang Mas Kasmian, mudah-mudahan Allah terus panjangkan umur beliau dalam sehat walafiat. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua RW 036 Bapak Pujito. Mana Pak RW? Wah, luar biasa. Pak RW siap-siap ya. Nanti saya biasanya ada kuis buat anak-anak, terutama buat ibu-ibu yang bisa jawab, yang tanggung jawab Pak RW biasanya. Aduh, kepala desanya nggak datang nih. Siap-siap pokoknya ketua DKM, ketua yayasan, Pak RW pokoknya ya. Jangan sampai Pak RW pulang tuh aja sih. Kemudian yang sangat-sangat kita hormati Ketua Panitia Penyelenggara, saya juga punya saudara akhina filal mahbub Adinda Ustaz Hamami, wasilah saya bisa hadir pada kesempatan malam hari ini. Wah ya, tadi repot ngomong lucunya. Tokoh masyarakat kita Bapak Sutrisno di mana? Oh sana ya, yang tadi telah menyiapkan teh tarik buat saya. Ukurannya 1 gelasnya dibikin 2 gelas, jadi rasanya bukan teh tarik, teh ampar-amparan. Terima kasih Sutrisno. Ketua Majelis Taklim Sayyidatina Khaliyata, yaitu Ibu Sri Asih. Ada? Mana Ibu Sri Asih? Oh lagi, ngitungin duit amal tadi ya sana ya. Baik. Kemudian Torik yang tadi melantunkan ayat-ayat suci begitu indahnya, akhina fil mahbub Al-Ustaz Haji Aceh Rahmat MH, bukan magister hukum MH, ternyata MH ada singkatan Mukhtar. Kalau di kampus MH magister hukum itu tahu kuliahnya di mana. Juga alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita saudara saya, keluarga saya, Kang Mas Haji Abadi dari keluarga besar Masjid Baitul Rahman. Alhamdulillah waktu hujan besar nggak kebanjiran, cuman air lewat doang. Ya, pas lewat nggak mau turun, situ aja. Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, terkhusus anak-anak tim Marawis kita pakainya sama Anda. Kalau sekali bajunya lunas, itu pasti belum lunas bajunya. Apa sebabnya? Karena ketika saya dekat, bajunya bunyi, klidit. Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wajib kita bersyukur di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sebabnya? Kan biasanya setiap malam hujan, ya kan? Kemarin malam Jumat, ya Allah, Pak Kasmian. Kemarin malam Jumat dari sore. Ibu bapak tahu nggak mengapa malam hari nggak hujan? Karena panitia penyelenggara peringatan Maulid Ustadz Hamami dan timnya, punya strategi yang gitu. Karena dapat wangsit, kalau pengen nggak turun hujan, tangkap kodok. Terus bagaimana? Gantungi itu kodok, insya Allah nggak turun. Rangkap kodok, gantungin, insya Allah nggak turun. Kodok. Jamaah yang berbahagia Allah, saya nggak kebayang karena saya terus monitoring. Ini Kartika Wanasari 1 sama 2 kira-kira masukkan air apa enggak? Kan malam Sabtu saya ada agenda di sini. Alhamdulillah, walaupun dari malam Jumat hujan nggak pernah berhenti, bahkan sampai tadi pagi jam 8 hujan masih ada. Apa sebabnya? Kan saya tadi kebetulan tugas khotib di PT Isuzu yang ada di kawasan Surya Cipta, Kerawang Timur. Mana jalanan di tol macet. Ya Allah. Alhamdulillah berangkat dari Masana 10 sampai di sore jam 11 lewat. Apa sebabnya? Naik mobilnya kagak pakai rem. Alhamdulillah malam hari luar biasa, cuaca cerah. Mengapa? Ada kekuatan doa yang sangat luar biasa. Ibu hadirin jemaah yang berbahagia, malam hari ini alhamdulillah tanpa terasa kita sudah berada hampir di pertengahan bulan Syawal. Tanggal berapa? Malam ini tanggal berapa? Malam ini tanggal berapa? Malam ini tanggal berapa? Malam tanggal 12. Lah, maksud orang akhir bulan Januari tanggal 12 bulan Syawal. Ya, sebelum kita lanjutin kita baca selawat dulu biar tambah berkah di kehidupan kita. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana
semuanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil. Sekali lagi semuanya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasil. Hadirin, bulan Rajab yang sudah kita lewati adalah merupakan bulan di antara bulan-bulan yang mendapatkan perhatian khusus dari beliau baginda. Apa sebabnya? Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 Allah menjelaskan dalam firman-Nya, inna iddatash syuhuri 'indallah 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Ini ayat Al-Quran ketika diterjemahkan secara bebas dan mudah kita pahami. Apa kata Allah? Sesungguhnya ketika Allah menciptakan dunia yang begitu indahnya, langit bisa berdiri kokoh tanpa sedikit pun tiang. Ini Masjid Baitul Jannah berdiri dengan megahnya karena ada tiang. Coba nggak ada tiang, nggak mungkin akan bisa berdiri. Tahun 2000 sekian, ini masjid masih belum sempurna, masih banyak bangunan-bangunan yang perlu diselesaikan. Saya sudah kesini, wasilahnya saudara saya kan Kasmingan waktu itu. Makanya ibu-ibu ketika saya masuk, itu kayak yang dulu. Tapi yang dulu ibu ingat loh, mengapa sekarang amit-amit ya? Kan dulu. Saya duduk saya diri tengah-tengah, ibu-ibu di belakang ngomong, sekarang yang masjid ada 5, yang satu itu lagi diri. Akhirnya jemaah berbahagia. Allah bilang kepada kita, sesungguhnya ketika Allah menciptakan dunia dan seisinya pun pula Allah telah menetapkan jumlah bilangan bulan di dunia ini. Bulan yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan bulan-bulan nasional yang selama ini kita hafal, bukan. Dengerin. Kalau di antara Ananda tercinta yang hafal runtutan bulan Islam 1-12 akan mendapatkan hadiah khusus dari Pak RW kita. Ambil ya. Saya baru mau pakai dan pulang aja. Saya biasanya bawa uang ini pas lagi kan. Iya itu masuk lagi, alhamdulillah. Ini saya lagi ngasih tes ini ya, siap ya? Alhamdulillah. Ya Allah. Kalau di kota Bekasi itu satu RW ada uang operasionalnya 100 juta di kota Bekasi. Di Depok 300 juta. Konon katanya di daerah Kabupaten Bekasi masih belum diturunin. Apa sebabnya? Nanti bilangnya masih mondok. Belum. Gak apa-apa belum turun. Yang penting RW megang duit pokoknya. Pokoknya kalau RW ngasih duit, doain biar panjang umur. Anak-anak yang saya cintai, ayo siapa yang hafal runtutan bulan-bulan Islam 1-12 hadiahnya dari RW. Apa yang dikasih? Nanti RW yang akan memberikan khusus. Ayo Anda yang bisa main ke depan sini. Bulan-bulan Islam bukan Januari sampai Desember. Ada lupa? Ada? Apa? Bisa? Iya. Kalau nanti Pak RW nggak ngasih, insya Allah saya tetap tanggung jawab. Saya kasih uang, nanti saya temakin. Kalau panitia nggak malu,
Nama kamu siapa? Akbar kelas berapa? Kelas 8. Kelas 8. Udah besar cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi polisi. Luar biasa dia. Mau jadi dokter, alhamdulillah. Bagus nggak? Kalau Anda jadi dokter, nanti kalau teman-teman yang nakal suntik mati. Biar nggak ngerepotin orang. Udah besar cita-citanya Bu ya. Kalau dari anggota tubuhnya sih kayaknya mau jadi petinju ini. Kayaknya mau jadi apa nih? Nih kelemahan anak-anak kita. Kalau dulu waktu Bapak Mas kecil ditanya apa cita-citanya, semuanya kalau anak-anak sekarang pada bingung. Apa sebabnya? Mau jadi presiden, sering diturunin. Mau jadi gubernur, sering katain orang. Jadi ustaz aja, jadi ustaz ya. Aman jadi ustaz, tapi jangan sekarang masih ada saya. Oke, anak Akbar siap? Ya. Sebutkan urutan bulan Islam 1 sampai 12. Ya. Bismillah. Dinyanyi nggak? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah. Makasih. Alhamdulillah. Itu dari Pak RW baru pembukaan. Saya lihat di kantongnya masih ada 15 juta. Luar biasa. Itu ngomong-ngomong dana sumbang buat RT mana? Pak, saya tanya, seneng nggak dapat uang? Senang. Itu uangnya buat siapa? Saya. Mengapa uang itu nggak dikasih uang, nggak dikasih mamanya? Kalau uang dapat hadiah dikasih mama, biasanya kalau mama dikasih buat beli bedak. Oke ya, kasih alhamdulillah. Masih mau hadiah lagi masih. Makanya kalau dikasih pertanyaan jawab. No, Pak Ero dijadikan duit. Kata Pak Ero dalam hati, tau begini gua gerak tentu. Lah, kapan lagi? Pak Ero sering lihat YouTube saya. Mungkin satu-satunya penceramah yang sering malakin orang saya. Bukan buat saya, kalau lagi tetangga manggil organ tunggal, tetangga manggil dangdut, Pak RW datang, langsung saya bilang, Pak RW. Ngalir artis aja berani, masa buat anak-anak enggak kan dia. Doain biar RW panjang umur sehat walafiat. Baru pembukaan dari Pak RW, Rp50.000. Jamaah yang berbahagia. Seperti yang dijelaskan oleh Ananda Akbar tadi, Allah menciptakan, menjadikan, menetapkan jumlah bilangan di dunia ini 12 bulan. Jujur. Banyak orang yang ngaku Islam sekarang ini, tapi nggak hafal bulan-bulan Islam. Aku doang Islam, hafal bulan-bulan Islam. Ananda Akbar luar biasa. Yang pertama bulan Muharram, yang kedua bulan Safar, yang ketiga bulan Rabiul Awal, yang keempat bulan Rabiul Akhir, yang kelima bulan Jumadil Awal, yang keenam bulan Jumadil Akhir, yang ketujuh bulan Rajab, yang kedelapan bulan Sya'ban, kesembilan bulan Ramadan, kesepuluh bulan Syawal, kesebelas bulan Zulqa'dah, dan ke-12 bulan Zulhijjah. Bisa kau apa? Kan udah ngapalin saya. Masa yang ngapalin juga hafal malu. Minha arba'atul hurum kata Allah. Masih lanjutannya. Kalau Ananda Akbar mampu dan bisa menyebutkan 12 bulan secara lengkap, Allah bilang dalam ayat yang sama, di antara 12 bulan ada 4 bulan yang spesial, yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ananda tercinta, kalau Akbar mendapatkan hadiah dari Pak RW Rp50.000, maka kalau Anda nggak bisa menebak 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, aku mendapatkan hadiah dari Ketua DKM. Kata Pak RW, yes. Pokoknya di depan saya mintain semuanya, kecuali Kori. Mengapa? Amplopnya belum dikasih. Tenang, Kori mah MC aman, tenang aja, aman. Kalau sampai enggak tes nyebrang ke masuk itu ada saudara saya yang datang. Apa di mobil? Enggak apa-apa di kantong, tapi di kopi habis.
Baik hadirnya, ananda 4 yang dimuliakan oleh Allah maju ke depan. Hadiah dari ketua DKM. Ayo, nggak apa-apa, nggak urut-urut. Yang penting anda bisa. Ayo, mana? Tuh, diajarin sama si Akbar. Pintar. Nih. Sini anak muda. Yang penting, Iya. Yang kecilan. Nih, mana? Ini, ayo. Ini. Sini. Kamu namanya siapa? Gibran. Wih. Yang jawab wakil presiden. Namanya sama Gibran. Ya Gibran ya. Mudah-mudahan kelak ketika dia menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Nah, kelas berapa? Kelas 5. Cita-citanya udah besar menjadi apa? Jadi wakil presiden. Cita-citanya jadi apa? Wih, luar biasa. Cita-citanya mau jadi pemain bola. Ya, harus sering nonton pertandingan tinju ya. Jadi kalau ada yang jahat bola, pukul aja. Ananda tercinta, oke, ya. Sebutkan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, tahu? Oke, tuh. Iya benar, pertama Muharram waktu itu. Yang kedua bulan Dzulqa'dah, benar. Yang ketiga bulan Dzulhijjah. Yang keempat bulan Rajab, yang pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram, yang keempat bulan Rajab. Jawabannya Ananda benar semuanya. Luar biasa. Ketua DKM mana ketua DKM? Kata temannya, kalau begitu gue yang manja tuh. Tadi disuruh maju. Yang penting udah maju. Kenapa? Ketika mau maju itu mentalnya sudah luar biasa. Anak-anak kenapa nggak berani maju? Takut dimakan saya. Tenang aja, saya udah kena. Tapi jujur, udah 2 minggu gak makan orang. Seneng gak dapat uang? Seneng. Nah, uangnya nanti buat siapa? Aku. Nggak dikasih orang tua. Kenapa nggak dikasih orang tua? Kalau dikasih nggak dibalikin lagi ke saya. Oke, disimpan ya. Ya. Masih mau ada lagi? Masih pengen duit lagi? Nanti minta sama orang tua masing-masing ya. Baik, akhirnya waktu bahagia. Pembukaan. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah ini gak sembarangan, Bu. Malam hari ini gak terasa. Kita sudah berada di malam yang ke-12 di bulan Sya'ban. Ya Allah. Ini bulan Sya'ban, kata guru-guru kita, adalah bulan yang banyak dilupakan oleh orang. Ananda tercinta tadi telah menyebutkan di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, masuk dalam kategorinya adalah yang keempat bulannya bulan Rajab yang sudah kita lewati 11 hari yang lalu. Ibu hadirin jemaah yang berbahagia, malam hari ini kita duduk bersimpul di tempat ini dalam rangka memperingati peringatan yang sangat luar biasa, namanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Pak, semangat nggak Pak? Bu, ibu tuh. Pokoknya kalau di depan udah Senin, semangat. Ya makan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan beliau baginda Rasul dan kita sebagai umatnya untuk melaksanakan ibadah haji. Ya Allah, bentar lagi panggilan haji udah sampai. Panggilan haji telah tiba lagi menunaikan ibadah luar biasa.
Artinya apa? Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Azza wa Jalla memerintahkan beliau baginda Rasul dan kita sebagai umatnya untuk melaksanakan ibadah haji, ibu bapak, Allah berpanggil Nabi secara langsung. Cukup malaikat Jibril menghampiri baginda Rasulullah menyampaikan Al-Qur'an yang berbunyi walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya apa? Pengen laksanakan ibadah haji. Saya tanya ibu-ibu dulu deh. Bu, pengen nggak melaksanakan ibadah haji? Ibu-ibu yang datang hampir 350, yang jawab pengen baru 102. Saya tanya lagi, ibu-ibu pengen nggak melaksanakan ibadah haji? Bapak-bapak pengen nggak melaksanakan ibadah haji? Semuanya pengen nggak melaksanakan ibadah haji? Kalau sudah pengen, pertanyaan kedua, udah daftar? Ya Allah, kayaknya saya jauh melaksanakan ibadah haji. Emang apa? Rumah aja baru lunas. Yang kedua, dia beranggapan Ustaz pengen melaksanakan ibadah haji, duitnya belum ada, rezekinya belum punya. Ibu bapak, banyak di antara kita yang dusta dan bohong, sementara kita punya kemampuan rezeki. Didoainin saudara kita, Kang Mas Ustaz Haji Kasmian, insya Allah di tahun sekarang 2026 beliau dan nyonya istri akan melaksanakan ibadah haji. Entah kalau haji panggil saya untuk jenengan free. Nah, free, manggilnya free. Manggil free. Yang penting komfort. Paling matur safar saya datang. Artinya apa ibu bapak yang saya hormati? Ketika banyak di antara kita yang pengen melaksanakan ibadah haji, duitnya belum ada, rezekinya belum cukup, nggak haji. Tapi ingat, kalau di antara kita rezekinya sudah ada, uangnya sudah cukup, tapi belum pernah melaksanakan ibadah haji dengan alasan-alasan yang keras. Ibu punya tetangga, rumahnya bagus, mobilnya ada, investasi rumah bukan hanya di Kartika Wanasari 2, bahkan punya di perumahan-perumahan yang lainnya. Ketika ditanya, Bapak belum berangkat haji? Belum dapat panggilan. Ya. Panggilan Allah ingat ada 3. Pertama, ketika muadzin mengucapkan kalimat azan, hayya 'alas shalah. Hakikat dari yang manggil adalah muadzin, namun tanpa kita sadari yang manggil adalah Allah. Yang kedua, panggilan haji. Yang ketiga, panggilan yang kagak balik-balik. Saat kita dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pengen melaksanakan ibadah haji, ingin melaksanakan ibadah haji, duitnya belum ada, rezekinya belum cukup, enggak wajib. Tapi Allah sayang sama kita sebagai umat beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di pengajian yang dilaksanakan di Masjid Baitul Jannah, guru-guru kita menyampaikan apa di antaranya? Siapa saja di antara kita yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, selepas sholat gak buru-buru pulang ke rumah, dia ikut taklim. Selepas taklim dia ngaji, misalnya berpikir contohnya sampai waktu duha, dia sholat duha walaupun cuma 2 rakaat, pahala yang Allah berikan buatnya seperti melaksanakan ibadah haji dan umrah taman sempurna. Tapi jujur, orang sekarang jarang yang sholat subuhnya sampai duha, yang banyak sholat subuhnya di waktu duha. Sholat subuhnya di waktu duha berarti kesiangan. Ibu bapak yang saya hormati, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau baginda Rasulullah untuk melaksanakan ibadah puasa yang sebentar lagi puasa akan datang. Ya Allah, bentar lagi puasa. Anak-anak Marawis nanti ingetin sama kita, kalau mau maghrib di Masjid Baitul Jannah ada syair yang sangat indah. Marhaban ya syah, marhaban syahr siyami, marhaban ya شهر رمضان
qiyami marhaban ya syahr Ramadan marhaban syahr qiyami. Kalau di masjid, musola, surau, langgar, tempat-tempat biasa beribadah udah ada suara begini, berarti tandanya Ramadan sudah diambang pintu. Kalaupun mungkin di antara kita udah nggak kedengeran di suara-suara begini, karena jujur kan orang sekarang gampang ngomongin, jangan baca begitu, bid'ah, Rasul belum pernah melaksanakan begitu. Dikit-dikit Rasul bilang, dikit-dikit sahabat bilang, jangan samakan kita dengan beliau-beliau. Kalaupun kita sudah nggak mendengar suara-suara begitu, Bu, Pak, paling gampang ketika Ramadan sudah diambang pintu, lihat televisi. Kalau sudah mulai iklan sirup, terakhir Ramadan udah dekat dia, ya. Jemaah yang berbahagia, ketika kita sudah diwajibkan melaksanakan ibadah puasa Ramadan sampai malam kita sahur sudah niat, tahu-tahu pas jam 11 sakit yang benar-benar sakit, salah satu udzur syar'i, maka boleh kita tidak melaksanakan ibadah puasa, tapi syaratnya mengganti di hari-hari yang lainnya. Faman kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Ibu bapak, zakat juga sama, tapi beda. Di saat Allah perintahkan beliau baginda Rasul dan kita umatnya untuk melaksanakan ibadah sholat. Bu, langsung diundang khusus, cuma beliau baginda Rasul yang Allah tunjukkan bagaimana posisi dan kedudukan beliau yang tidak pernah bisa ditandingi oleh makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Begitu luar biasanya baginda Rasul. Ibu bapak, Nabi Allah Musa pengen berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah. Allah kasih syarat buat Nabi Musa, puasa dulu 40 hari. Yang kedua, dipersilakan naik salah satu jabal namanya Bukit Tursi, dilepas sendalnya. Itu pun di saat sudah sampai di puncaknya tidak mampu dan sanggup untuk melihatnya. Nabi Musa pengen, tapi baginda Rasulullah bukan keinginannya, tapi semuanya ketentuan di hadapan Allah. Ibu hadirin yang berbahagia, nggak ujuk-ujuk Rasulullah diperintahkan untuk melaksanakan ibadah salat, ada asbabnya, ada histori sejarahnya yang ini akan saya sampaikan di hadapan para jamaah. Bu, sebelum baginda Rasulullah melaksanakan ibadah Isra, dengerin ya, ntar ada pertanyaan lagi. Pak RW udah, ketua DKM udah, ketua panitia belum, RW RT dah ternyata, atau RT pulang semuanya kayak ini. Nah, ntar ada pertanyaan lagi. Jamaah, sebelum baginda Rasulullah diperintahkan untuk melaksanakan peristiwa yang sangat luar biasa, Isra dan Mi'raj, ada sejarah yang tidak pernah terlupakan. Apa itu? Beliau punya paman namanya Abu Thalib yang berjuang di barisan terdepan, nyawa taruhannya ketika orang-orang kafir mencoba untuk mengganggu. Oh maaf, walaupun dalam sejarah di akhir kehidupan beliau itulah yang terjadi. Nggak usah khawatir. Abu Lahab yang udah dinas dalam Al-Quran dalam surat Al-Lahab, Bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada Abi Lahab wa tab, udah jelas mendapatkan laknat di hadapan Allah Subhanahu wa taala cuman gara-gara ketika baginda Rasulullah lahir, dia senang, dia bahagia, dibebaskan yang namanya salah satu budaknya. Itu setiap hari Senin yang namanya budaknya ya Abu Lahab ya dibebaskan, kemudian Abu Lahab setiap hari Senin mendapatkan keringanan siksa di hadapan Allah. Itu Abu Lahab yang cuma senang
Bagaimana dengan Abu Thalib yang berjuang mati-matian mempertahankan beliau baginda Rasul? Ketika meninggal dunia baginda Rasulullah sedih. 5 bulan kemudian, istri tercinta beliau, Ibunda Khadijatul Kubra, Allah pun panggil menghadapinya. Buat perhatian kita Pak, ini kan kadang-kadang, ini mohon maaf. Kadang-kadang kita kalau mau nikah satu, kemudian punya 2, kemudian punya 3, cuma satu langsung sunnah Rasul. Ini ibu-ibu, saya bilangin, biar bapak-bapaknya nggak berani. Kok nikah lagi? Sunnah Rasul. Kan Rasul istri lebih daripada satu, perhatikan. Baginda Rasul manusia yang teramat setia, beliau tidak pernah menikah ketika Ibunda Khadijah Kubra masih ada. Belum pernah menikah lagi, setia. Ketika Ibunda Khadijah Kubra meninggal dunia, baru baginda Rasul menikah. Kan ada ibu punya suami, ibu masih ada, udah nikah lah. Ibu nggak usah khawatir. Ini yang ada di depan saya adalah model-model suami yang takwa. Apa itu takwa? Takut bini tua. Ibunda Khadijah Kubra, ibu bapak, menikah dalam usia 40 tahun baginda Rasulullah usianya. Nah, Ibunda Khadijah Kubra menikah dalam usia 40 tahun baginda Rasul usianya 25 tahun. Saya nggak bicara tentang perjalanan pernikahan dia, tapi begitu setianya Ibunda Khadijah Kubra. Ya, sebelum beliau meninggalkan dunia yang fana ini, perhatian dan mohon maaf kepada ibu-ibu, tolong diperhatikan. Ketika Ibunda Khadijah Kubra mau meninggal dunia di hadapan baginda Rasul ngomong begini, mohon maaf nih kalau bahas lokasinya, Bang. Iya nih, saya kan jadi istri apa bola. Terus nih, pasti banyak dosa. Mohon ikhlas dan ridhonya betul. Diperhatikan. Mengapa Ibunda Khadijah Kubra begitu hebatnya memberikan contoh? Karena beliau sadar. Perhatian buat ibu-ibu, sehebat apapun ibu melaksanakan ibadah di hadapan Allah, rajin sholat misalnya, rajin puasa contohnya, rajin ngaji umpamanya, tiket surga itu tergantung ikhlas dan ridhonya seorang suami. Benar Pak? Yang jawab betul baru 30 orang. Yang jawab betul melihat bini gua datang nggak dari. Saya ulangi lagi. Sehebat apapun ibu melaksanakan ibadah di hadapan Allah, rajin ngajinya, rajin sholatnya, rajin puasanya, tiket surga ibu semuanya tergantung ikhlas dan ridhonya seorang suami. Benar Pak? Bilang betulnya terpaksa, kata bininya terpulang, awas. Jamaah yang berbahagia. Makanya kata Rasulullah, ayman ru'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatul jannah. Kalau ada seorang istri yang meninggal dunia, suaminya ikhlas dan ridho, maka istri dipersilakan oleh Allah masuk ke dalam surga. Mau dari pintu yang mana? Ikhlas dan ridhonya seorang suami menyebabkan ibu akan masuk ke dalam surga. Itu yang dicontohkan oleh Ibunda Khadijah. Kan ibu-ibu sekarang kan beda. Namanya ibu-ibu milenial, bekerja, duitnya ada, jabatan punya, gaji ada, punya suami nggak bekerja dan nggak punya gaji. Oh maaf, kadang-kadang merendahkan suaminya. Hati-hati dong. Makanya ibu kudu paham, mengapa ketika ibu 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, ketika ibu menikah dengan suami ibu, wali datangnya bukan dari pihak laki, tapi wali datangnya dari pihak suami. Mengapa? Dari pihak istri bukan dari pihak suami. Karena di saat ibu belum nikah, ibu tidak sholat yang dosa orang tuanya, ibu tidak puasa yang dosa orang tuanya. Di saat sudah menikah, maka ketika ibu tidak melaksanakan perintah Allah, yang dosa bukan lagi orang tuanya, tapi yang dosa adalah suami ibu. Berat. Jamaah yang berbahagia. Jadi kadang-kadang kita beranggapan bahwa wah, Ustaz, ya uang banyakkan saya, suami saya nggak punya apa-apa, saya berhak untuk memberitakan suami saya. Sekarang kan zamannya zaman yang kesamaan gender.
Hati-hati loh, tetap ada batasan. Bu, ini cerita nih, mohon maaf, ibu kan sering sahabat baru nikah, kemudian diajak perang sama baginda Rasul, mesen sama bininya, nih, kalau abang belum pulang perang, jangan pernah tinggalkan rumah, baik-baik. Baru sehari ditinggal, tahu-tahu ada kabar dari keluarganya, orang tuanya sakit. Kemudian anaknya bilang, sampaikan sama orang tua, bukan gak boleh nengokin. Suami saya pesan, gak boleh kemana-mana. Mudah-mudahan cepat sembuh. 2, 3 hari, 4 hari, kabar lagi datang. Bukan hanya sakit, tapi sudah dalam kondisi yang koma. Dia pun bilang sama orang tua saya, bukan saya nggak mau nengok, bukan nggak sayang, suami saya nggak ada. Beberapa hari kemudian datang lagi menyampaikan kabar duka. Bu, kalau ada orang sekarang orang tuanya sakit nggak ditengokin sampai meninggal dunia, kan kita ngomong dasar anak durhaka, kan? Pulang dari perang, kemudian disampaikan oleh baginda Rasul. Apa kata Rasulullah, jemaah? Tahu kan? Orang tua yang tadi istrinya taat sama suami sudah berada di dalam surga Allah. Bukan karena itu orang tuanya rajin ibadah, karena orang tua ini punya anak yang solehah, yang patuh dan tunduk terhadap suaminya. Ini bukan nakut-nakutin, biar ibu perhatian. Karena jujur Pak Bu, emang yang banyakkan ngaji kan di mana-mana ibu-ibu. Bener ya? Hari Senin ngaji, hari Selasa, hari Rebo, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Minggu. Di masjid panitia peringatan Maulid khusus laki-laki, ibu-ibu datang. Coba kalau ibu-ibu bikin acara, nggak ada yang laki datang. Ya, baru nyampe apa itu khusus perempuan, ulang lagi kita. Yang ada yang laki-laki, nggak ada yang berani larang ibu-ibu. Coba. Nggak ada yang berani. Ibu hadirin jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan hanya di Kartika Wanasari 2 yang ibu-ibu rajin ngaji, di mana-mana rajin ngajinya. Makanya nggak heran-heran, termasuk di sini, nih ibu-ibu yang datang, saya yakin di rumah udah punya seragam minimal 1 lemari. Aku yang belakang panitia udah lunas apa belum gitu kan ya? Kalau Ustaz emang nggak boleh punya seragam? Boleh. Nggak usah khawatir. Ibu-ibu yang seragamnya banyak akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala yang insya Allah nanti akan berangkat menuju surganya Allah. Ada yang tanya Pak Ustaz, tetangga saya nggak pernah haji tapi seragamnya banyak, bagaimana? Nggak usah khawatir, insya Allah tetap masuk ke dalam surga seragamnya. Karena orangnya ngaji, seragamnya doang yang ikut ngaji. Makanya malaikat Ridwan memberikan informasi, mohon perhatian kepada penduduk surga, ini ada seragam yang nggak ada orangnya. Ternyata ditelusuri, tahu-tahu masyarakat yang tinggal di Kartika Wanasari 2. Tapi bukan di RW beliau, bukan. Kalau RW beliau sebaik udah kemarin 50.000 aman. Itu aja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sedih baginda Rasulullah di saat Abu Thalib pamannya meninggal dunia, tambah sedih di saat istri ketintanya Allah panggil menghadapnya. Ya Allah, Bu, jadi kalau diceritain nggak pernah akan habis-habis. Begitu luar biasa sedihnya baginda Rasul. Makanya ibu harus bersyukur punya suami. Mohon disayang. Bapak punya istri, mohon maaf Pak, jangan disia-siakan Pak, ya Allah, lagi musim hujan begini apalagi. Kadang-kadang berapa banyak suami yang nuntut sama istri, makan yang enak, lauk yang enak. Bukan berarti istri nggak mau bikin nasi yang enak, lauk yang enak, apa yang enak, tergantung cuanya. Benar. Sehari cuma dikasih uang belanja 50.000. Pengennya makanya pengennya rendang, pepes, nasinya nasi liwet 50.000. Ibu hanya 50.000. Tapi ibu-ibu sekarang pinter. Bapak pengen rendang, nggak usah pakai namanya daging, dibikin mie rasa rendang.
ibu-ibu kreatif. Ibu-ibu masa kini yang main berbahagia. Kembali lagi, di saat beliau baginda Rasulullah dalam kondisi yang teramat sedih, puncak-puncaknya inilah maka Allah undang beliau baginda Rasulullah dalam peristiwa yang malam hari ini kita peringati, namanya peristiwa Isra wal Mi'raj. Karena akhir saya cintai. Nah, pertanyaan lagi. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan Isra dan Mi'raj? Nah, Isra adalah, Mi'raj adalah. Tuh, nanti dapat hadiah dari ketua panitia. Oh, pakai kuis. Ada, tahu? Yang belum ya? Oh, ini. Belum ya? Ini yang kecil sudah, biar semangat. Ayo ini kayak main benteng. Sini. Ya, siap, nak. Siap. Kamu namanya siapa? Hah? Namanya siapa? Zakwan. Kelas berapa? Kelas 4. Udah besar, menjadi apa nanti kita? Menjadi apa? Anak-anak sekarang, saya di mana-mana tuh. Biar saya panggil, bingung sama cita-citanya tuh. Bingung. Boleh. Kamu nggak punya cita-cita? Apa cita-cita? Luar biasa. Cita-cita pengen jadi kiai. Emang apa jadi kiai? Enak, cuma ngomong doang dikasih duit. Ngomongnya enak, dulu belajar susah. Wah, Allah, saya otomotif susah. Dulu otomotif saya kurus. Kurus. Kenapa sekali ini bisa gemuk? Karena berkah. Wah, ini namanya berkah yang banyak berkah. Kamu tahu yang namanya Isra dan Mi'raj artinya? Oke, ya, apa yang namanya Isra? Oh benar, Isra adalah perjalanan yang dilakukan di malam hari ini. Mi'raj artinya naiknya baginda Rasul. Jadi Isra dan Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan naiknya baginda Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ketua panitia mana ketua panitia? Ketua panitia sekarang siapa? Bisa Abdul. Mau dikasih HP? Mau dikasih HP? Saya kasih HP ya, tapi dalamnya. Jangan bilang-bilang sama yang di sono. Ada istrinya? Ada di sini nih. Alhamdulillah. Terima kasih. Kata ibu itu baru tahu di HP ada duit. Besok pas isi nyari di HP udah dipindahin. Ibu nggak usah khawatir, Bu. Ibu harus sadar. Allah berikan kemuliaan buat laki-laki 9 akal dengan 1 nafsu. Ibu 9 nafsu 1 akal. Makanya yang paling pintar ngakal-ngakal laki-laki. Tapi bukan saya, Bu. Nih dia tuh. Enggak bercanda. Lu jangan main gituan. Ntar saya lagi ya. Mau lagi senang aja. Ketua DKM udah, ketua RW udah, ketua panitia udah, tokoh masyarakat. Oh di luar, saudara, ketua yayasan, jadi nggak kualat. Ketua yayasan, Pak Kasmi dia benar-benar. Ya kalau yang lainnya cuma ngasih gocap, dia doang yang pakai gas. Kalau ngasih cepet ke bang. Ya Kang Mas siapin ya, kalau belum bawa pulang. Dan nanti ini dari beliau Kang Mas Haji Kasmian, ini bukan buat anak-anak, khusus buat ibu-ibu. Kami sengaja mengisi ini karena isinya ada. Baik, hadirin yang berbahagia, perhatikan. Bu, Pak. Kalau melihat dengan kondisi yang terjadi di peristiwa Isra dan Mi'raj, mohon maaf, nggak mungkin kita mampu berpikir. Makanya kori kita, dia akhirnya termakhlukkan la usah aja.
Di dalam surat Al-Isra beliau baca dengan suara yang sangat indah. Udah pernah masuk TV 2 kali di TV Pak. Kalau saya kan belum pernah masuk TV, baru CCTV. Lah, Ustaz ini nggak mau masuk TV, bukan nggak mau masuk TV, kagak muat. CCTV. Allah menjelaskan dalam Al-Quranul Karim surat Al-Isra ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Mudah dan gampangnya begini. Perjalanan baginda Rasul dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, ibu bapak, itu bukan perjalanan biasa. Apa yang perlu kita ambil hikmahnya? Hidup pengen bahagia, hidup pengen sukses, hidup pengen senang, jangan pernah tinggalkan dari tempat ibadah. Awas, hati-hati di antara kita. Ada orang yang rumahnya dekat masjid misalnya, ada orang yang rumahnya dekat musola contohnya, nggak pernah masuk ke masjid dan ke musola. Padahal di saat nanti kita meninggal dunia, kita bakalan masuk ke masjid dan musola. Hati-hati. Ke masjid bawaannya berat, sekalinya masuk masjid songong, adanya bukan di belakang imam, di depan imam. Songong. Emang apa? Bukan sholat, disolati. Iya benar kan? Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita bahas tentang bagaimana hikmah yang namanya Isra, enggak selesai, Bu. Bagaimana Allah tunjukkan kepada beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditunjukkan secara live, diajak oleh malaikat Jibril, dilihat yang di surga kayak apa, dilihat neraka kayak apa. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul diperlihatkan oleh Allah, itu Rasul diperlihatkan oleh Allah. Ada orang yang punya lidah panjang menjulur, dipotong nyambung lagi, dipotong nyambung lagi, dipotong nyambung lagi, dipotong nyambung lagi. Rasul tanya mereka, Jibril, ya Jibril itu siapa? Kalau di zaman milenial sekarang, kata malaikat Jibril, itu adalah gambaran umatmu. Nah, kalau di sekolah sering bully temennya. Ada orang yang lidahnya menjulur panjang, dipotong nyambung lagi, dipotong nyambung lagi, dipotong nyambung lagi. Apa sebabnya? Banyak orang yang sekarang rajin ngajinya, rajin ibadahnya, rajin zikirnya, rajin juga ngomong orangnya. Tapi bukan ibu-ibu yang di depan saya. Ini si ibu-ibu tempat yang lainnya, tapi informasinya malam ini ada di tengah-tengah ibu-ibu. Bu, hati-hati. Pak Ustadz, saya kan ngomong benar, Pak Ustadz sesuai kenyataan. Justru ngomong sesuai kenyataan itu namanya ghibah. Ya Allah, itu ngapa gede amat itu ya? Kayaknya di foto biasa aja. Ngapa pas sampai besar ya? Kata Kang Mas Kasmian, jangan lihat gedenya, gede-gede juga ikan bandeng, ikan betok. Udah ganteng montok. Pak Ustadz, saya kan ngomong benar kalau puasa gemuk, justru ngomong benar itu namanya ghibah. Kalau ibu ngomongin saya, kok Ustadz kurus, itu namanya fitnah. Ya, kan serba salah Pak Badi. Jadi ngomong benar namanya ghibah, ngomong salah namanya fitnah. Ngomongnya yang benar bagaimana? Biar ibu nggak ghibah, nggak fitnah. Biar saya jangan gemuk, jangan kurus, mau apa? Ustadz Daud gemoy. Yang berbahagia, Bu, ini mohon maaf. Kenapa saya tekankan ibu-ibu? Mohon maaf Pak. Karena biasanya jangan sering ngomongin orang, biasanya itu biasanya ibu-ibu. Tapi mohon maaf ya, yang saya maksud ibu-ibu bukan di sini, ibu-ibu di tempat saya.
senang ngomongin orang. Saya tanya, ibu kok senang ngomong orang? Ngikutin yang tinggal di Kartika Wanasari. Suatu hari Ibunda Aisyah izin sama baginda Rasul, kalau bahasa kita saya pengen datang resepsi. Bang, iya nih, izin bang saya pengen kondangan. Oh iya nih, kata baginda Rasul nih, sebelum kau berangkat, kata Rasul, ini air minum. Tapi sebelum diminum ingat nih, itu air nanti jangan dimasukkan ke dalam mulut, jangan juga dikeluarin, akhirnya ditahan dulu. Jadi ditelan jangan, dilepahin jangan. Itu isinya nggak nanya tuh, kalau Rasul begitu nggak, dimasukin. Berangkat namanya isi baginda Rasul disambut. Orang ketua yayasan aja kalau di kondangan disambut. Ada bakasnya, tutup prasmanan. Emang apa? Makanya lambat. Wah, PRW datang. Gulung gitu ya. Isi baginda Rasul. Ya, baru sampai dipersilakan makan pakai isyarat. Oh, lagi puasa. Bahasanya dulu. Ketika beliau duduk tuh, ada tamu yang datang. Mohon maaf ibu-ibu, orangnya gemuk, pakaiannya ketat, keras. Dalam hati Ibnu Aisyah, masalah. Beberapa saat kemudian datang perempuan yang kurus, pakai baju lubuk. Kata Ibnu Aisyah, manik harus yang penting itu nih. Ibu-ibu lagi jalan ke mall sama suaminya tuh. Tahu-tahu melihat ada suami orang, istrinya jelek, suaminya cakep. Kata bini bapak, pantasnya sih buat saya. Ringkas cerita pulang. Udah pulang nih. Dah, sekarang air yang tadi kau masukkan ke dalam mulut, keluarkan. Ketika dikeluarkan, berubah. Ketika dimasukkan ke dalam mulut beliau, airnya dalam kondisi yang putih, bersih. Ketika dikeluarkan, sudah berubah merah, melebihi darah. Kata baginda Rasul, ayo, tadi di acara ngapain? Oh, ya Rasul. Sama aja ibu-ibu kalau suaminya lagi kurang resepsi, papa pulang belakangan, ayo nyawel habis berapa? Suami yang bijak bilang, mak, papa nggak nyawel, cuman kasihan itu sama bini nggak ngasih uang. Kan Ustaz bilang, berbagi adalah hukum yang sangat indah. Berbagi cuma sama bini sama artis, sama bini yang lain. Kata Rasul, coba nih kapai kalau kuat enggak bang? Akhirnya cari Allah bang, iya bang. Waktu saya lagi duduk mah, ada seorang wanita pertama datang orangnya besar, laki pakaiannya kecil. Aku dalam hati ngomong, enggak salah tuh. Yang kedua orangnya kecil, bajunya besar. Dalam hati saya ngomong enggak salah. Apa kata Rasul? Itu dalam hati Allah rubah seperti itu. Apalagi ibu langsung ngomong lewat mulutnya, Mbak Yu, panjenengan ngertos napa mboten? Bu, ibu tahu nggak ada apa? Tetangga saya, tahunya cuma 1 meter, nyerintanya 2 kilo. Yang makin dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kayak apa yang namanya kondisi neraka. Baginda Rasul pun diperlihatkan oleh Allah di dalam surga. Ada orang baru nanam langsung panen, Rasul tanya, ya Jibril itu siapa? Apa kata mereka? Jibril, gambaran umatmu yang ketika di dunia senang berbagi. Hadirin Ustaz Hamami ngomong sama teman-teman, koordinasi sama ketua panitia dan ketua DKI sama PRW. Malam Sabtu di tanggal 30 kita melaksanakan tabligh akbar Isra dan Mi'raj. Kan nyari dana. Yang dipinta yang sebelah sana ngomong, kemarin saya udah ngasih di sana. Yang sebelah sana bilang, saya juga di sana. Berarti sana kagak. Di sana kagak. Panitia sih nggak tahu, tapi Allah Maha tahu. Siapa yang berbagi tidak pernah akan rugi. Pasti Allah akan tambahkan. Nggak ada ceritanya di antara kita punya keluarga, punya teman, punya sahabat. Dia rajin bersedekah, dia tuh miskin, nggak pernah terjadi. Kalau dia rajin main judol, pasti hatinya bos. Allah tunjukkan tuh.
Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puncak-puncaknya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala langsung memanggil dia menghadapnya di saat baginda Rasul menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Rasul baca? Ya kita baca di saat kita melaksanakan salat dalam tahiyat. Apa kata Rasulullah? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Allah jawab ucapan penghormatan dengan kalimat Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasul manusia yang teramat luar biasa sayang terhadap umatnya, biar kita umatnya pun kebagian berkah. Maka Rasul pun berkata, Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Makanya dalam kitab fiqih, di antara rukun salat yang wajib kita baca adalah rukun qauli, antaranya membaca tahiyyat. Ibu hadirin yang berbahagia, ringkas cerita, Allah perintahkan salat. Puasa yang udah bentar lagi akan masuk, kemudian kita tidak melaksanakan ibadah puasa karena sakit atau mungkin kita pulang kampung, boleh nggak puasa tapi mengganti haji yang lain. Pengen haji duitnya nggak ada, boleh nggak haji tapi baca ibadah-ibadah yang lain yang melipat gandakan pahala seperti haji. Mau zakat berasnya nggak ada, mau zakat uangnya nggak ada, nggak wajib. Tapi bicara tentang sholat, selama ruh masih ada di kandung badan, maka sholat hukumnya wajib. Temanya adalah dengan melaksanakan sholat, sehingga sholat mencegah dari perbuatan mungkar dan nahi dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jemaah, lagi viral di televisi ketika salah satu yang menos tadi ya, si Panji itu tadi itu ya, yang lawak itu ya komedi stand up itu kan buat film tuh, durasinya hanya 1 jam. Kalau bapak-bapak pengen lihat di Netflix kayaknya belum dihapus. Ya kalaupun di Netflix udah nggak ada, bukan karena filmnya dihapus, paketnya di rumah habis, jadi nggak bisa stay. 1 jam lebih itu ya, 1 jam lebih. Itu ada salah satu muatan di situ. Apa komentarnya? Orang yang rajin sholatnya, bagaimana jadi pemimpin? Belum tentu benar. Wah ini bahaya. Rasulullah yang janji kepada kita. Apa kata Rasulullah? Man hafadha ala sholat akramallah bi khamsi khisal. Katakan mas kan snian man utawi sapane wong iku hafadzun raksa sopaman as-sholata ing salat akramahu mongko bakal mulyaake sapa Allah Gusti Allah iman bi khamsi khisalin kalawan 5 pira-pira pekerti. Paham enggak? Enggak paham. Terjemahnya ada di bawah saya. Bahasa kampanye begini, siapa saja di antara kita yang menjaga sholat dengan sebaik-baiknya, menjaga bukan hanya waktunya, menjaga rukun sholatnya, menjaga syarat sholatnya, menjaga hal-hal yang membatalkan sholat, menjaga hal-hal yang dimakruhkan sholat, menjaga hal-hal yang sedimah, semuanya dijaga dengan sebaik-baiknya. Rasul yang ngomong, dia akan mendapatkan 5 kemuliaan. Yang pertama kata Rasulullah, yurfa'u anhu dhiqul 'aishi, orang yang rajin sholatnya pasti hidupnya nggak pernah susah. Rasul yang ngomong. Usah tetap masih harus rajin, hidupnya tetap susah. Bukan salah sholatnya, mungkin niat sholatnya yang salah. Maksudnya dia niat sholatnya bukan karena Allah, biar kata tetangga kayak gini. Berarti kan bukan karena Allah. Pak Ustaz, tetangga saya sholatnya khusyuk, tapi tetap aja hidupnya susah. Bukan salah sholatnya, bisa aja khusyuk, cuman bingung. Habis Allahu Akbar, terus baca apanya? Nggak pernah belajar. Jadi kalau orang yang sholatnya sempurna, rukunnya diperhatikan, syarat sholatnya diperhatikan, yang ngomong Rasul, yang baginda Rasulullah Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang terucap dari mulut baginda Rasul? Wahyu Allah yang tidak pernah salah dan tidak pernah bohong. Jadi orang kalau rajin sholatnya dijamin oleh Allah hidupnya kagak bakal susah.
Coba ibu pilih, mendingan ibu punya duit cuman 1 M tapi hidupnya susah, atau ibu pilih punya duit 3 M tapi hidupnya aman. 3 M. Artinya apa? Biarin kita tinggal di Wanasari, Kartika Wanasari 2, rumah kurang 2 tahun baru lunas, motor baru ngambil udah kebanjiran, mobil baru 3 bulan udah ditarik sama leasing. Nggak apa-apa, itu urusan dunia. Yang penting hati kita dalam kondisi yang tenang. Ketenangan itu susah. Ibu kan tenangnya kalau ada di tempat ibadah, lagi ngaji tenang. Sakit tenangnya kalau ngaji kadang-kadang tidur. Sakit tenang. Orang saya ceramah sampai keras begini, ada yang pulas. Udah 3 kali mendusin. Ya Allah, ibu hatinya berbahagia. Mengapa? Memang mohon maaf, orang butuh tenang. Dan tenangnya adanya di sini. Jadi kalau ada orang ngaji, tidur, jangan diapa-apain. Doain ya Allah, mudah-mudahan tidur nggak bangun-bangun lagi. Ibu hatinya bahagia. Di antara hikmah dengan pelaksanaan Isra wal Mi'raj pada kesempatan malam hari ini, orang yang rajin salatnya, insya Allah hidupnya akan bahagia. Kalau hidupnya udah bahagia, walaupun hartanya nggak banyak, duitnya nggak banyak, rezekinya nggak banyak, tapi dalam kondisi yang tenang, itu yang paling susah. Ada orang yang pengen tenang tuh, apa yang dia bilang-bilain ke wanita? Tenang di sana, balik lagi pusing. Orang mau berangkat menyemangati tetangga, apa nggak boleh gitu? Tuh, orang kalau rajin salat diberi ketenangan oleh Allah, jamaah yang berbahagia. Lantas apa kemuliaan yang Allah berikan kalau orang yang rajin salatnya nomor 2 sampai nomor 5? Udah jam 10:30. Kalau bang pepatah, ibarat pepatah udah jam 10:30, dikata Bang Hamami, ibarat kita pepatah obat batuk dari rawa bugel, mata mulai ngantuk, pantat mulai pegel. Ibu-ibu di depan saya udah 3 kali angop. Yang pojok duduknya udah 8 kali berubah. Yang tadinya bersilang udah mulai belonjor. Yang kaki yang sudah mulai nyender. Kata saudara saya Pak Abadi, 31 tengkurap. Mumpung belum tengkurap, saya berharap hikmah peringatan Isra wal Mi'raj pada kesempatan malam hari ini, jangan sekali-kali kita tinggalkan yang namanya sholat. Jangan pernah tinggalkan yang namanya sholat. Jangan pernah tinggalkan yang namanya sholat. Kalau ada tetangga yang diajak salat, dia ngomong, ya Allah, saya udah capek salatnya. Itu tandanya pengen buru-buru disolatin. Kalau ada tetangga yang udah gak mau diajak sholat, dia pengen disolatin ya. Kalau udah pengen disolatin, besok ketua DKM mengumumkan informasi, mohon perhatian, ada berita duka cita, innalillahi. Ya maaf, mudah-mudahan hari ini kita dikumpulkan bukan hanya di masjid Baitul Jannah, Allah kumpulkan, yang terpenting suatu saat nanti Allah kumpulkan kita di dalam surga Allah SWT. Itu mungkin yang saya sampaikan. Saya sejujur Bu, ini sih utamanya masih pembukaan sebetulnya, masih pemanasan gitu. Nanti ibu udah kelihatannya, saya ngomongnya nggak capek, udah capek ngeliatin saya. Baik, ini kita belum tentang bagaimana orang yang meninggalkan sholat. Wah, pokoknya masih lama lah, kapan-kapan lah. Insya Allah kita sambung lagi nanti di peringatan Isra Mi'raj di tahun yang datang. Itu saja. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Allah selain kita berdoa. Kita baca surat Al-Fatihah dan barakah, mudah-mudahan Allah kuatkan iman Islam kita, Allah panjangkan umur kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah lancarkan urusan dan usaha kita, menjadikan semuanya anak-anak kita menjadi anak yang saleh dan salihah, menjadikan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Barakah Fatihah buat semuanya, para donatur, para pendiri Masjid Baitul Jannah yang mungkin mohon maaf sudah Allah panggil menghadap pintu dan mereka mendapatkan ampunan di hadapan Allah. Adapun ada keluarga kita, saudara kita, jemaah kita di kurang sehat, Allah akan penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Buat saudara-saudara kita tertimpa musibah, baik yang di Sumatera, di Aceh, maupun yang ada di mana saja, termasuk saudara-saudara kita yang ada di wilayah kabupaten yang sama, yang sampai hari ini mereka masih berada di tempat pengungsian karena ketika banjir sampai 3 meter lebih. Mudah-mudahan mereka diberikan kesabaran dan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakah Fatihah buat siapapun di antara kita yang menyumbangsikan hadiahnya buat acara peringatan Isra wal Mi'raj malam hari ini. Mudah-mudahan semuanya akan diganti dengan pahala-pahala yang berlipat ganda. Dan berharap ya Allah, mudah-mudahan Kau sampaikan kami di bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Di saat nanti kita meninggal dunia, meninggal kita dalam kondisi yang husnul khatimah. Bitilkan niyal Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifin wa naf'na fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma rahmat sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balina Ramadan wa hasin maqasidana. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ij'alna wa ahladana wa awladana wa dhurriyyatina min ahli al-ilm wa ahli al-khair wa min ahli sunnah wal jamaah wa la taj'al syaitan rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana ighfir lana wa li walidina warhamna kama rabbayana rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati, maafin Bu ya, terutama bahasa saya kurang halus karena saya bukan makhluk halus. Maafin kalau bahasa Kang Kasmian bil krim tenang dul kelompok cekap semanten atur kaulo. Insyaallah kita bertemu lagi. Anak Malawi tangannya begini semuanya, coba tangannya. Dah, goodbye. Kita ketemu lagi ya. Terima kasih dari saya. Allahumma fina pamitan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.